Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rohmataini dengan NIM 2442014025. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sosial. Apa sih pengertian dari perkembangan sosial itu? Jadi, perkembangan sosial adalah proses perubahan kemampuan individu dalam berinteraksi, menyesuaikan diri, dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, perkembangan ini mencakup cara seseorang memahami norma, nilai, peran sosial, serta kemampuan bekerja sama dalam berkomunikasi dalam lingkungannya. Nah, ada beberapa pandangan para ahli. Yang pertama itu ada Erik Erikson. Jadi, Erik Erikson adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan psikologi. Nah, khususnya pada teori perkembangan psikososial. Nah, ia berpendapat bahwa perkembangan sosial adalah proses pembentukan kepribadian yang terjadi melalui interaksi individu dalam lingkungan sosial sepanjang hidupnya. Nah, Erik Erikson menekankan bahwa perkembangan manusia ini berlangsung seumur hidup dari ia bayi hingga ia dewasa. Nah, pandangan yang kedua itu dari Uri Bronfenbrenner. Nah, Uri Bronfenbrenner ini adalah seorang tokoh psikolog perkembangan yang lahir pada tahun 1997 di Rusia. Nah, Uri Bronfenbrenner ini mengembangkan teori ekologi perkembangan manusia. Dalam perkembangan sosial, ia berpendapat bahwa perkembangan sosial adalah perkembangan individu yang dipengaruhi oleh interaksi diri seseorang dengan berbagai lapisan lingkungan yang di sekitarnya. Nah, Uri Bronfenbrenner menekankan bahwa manusia tidak berkembang secara terpisah, tetapi selalu berada dalam sistem lingkungan sosial yang saling berhubungan. Nah, teori ini dikenal sebagai teori ekologi perkembangan. Nah, selanjutnya dalam teori psikologi sosial Erik Erikson, ia membagi 8 tahap perkembangan manusia. Yang pertama itu ada tahap trust versus mistrust. Ini terjadi pada usia anak sekitar 0 sampai 1 tahun. Nah, pada tahap ini bayi bergantung pada pengasuhnya seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Nah, ketika kebutuhan bayi ini terpenuhi dengan kasih sayang, maka ia belajar bahwa dunia ini adalah tempat yang baik untuknya. Nah, contohnya ketika seorang bayi itu dipeluk saat menangis, maka dalam dirinya timbul bahwa orang lain itu dapat dipercaya. Namun sebaliknya, ketika seorang bayi itu sering diabaikan, maka dalam dirinya akan muncul rasa diabaikan dan cenderung mudah gelisah. Nah, tahap yang kedua itu ada otonomi versus rasa malu dan ragu. Nah, pada tahap ini, anak mulai mencoba melakukan sesuatu sendiri seperti makan, belajar berjalan, dan memilih mainan. Contohnya itu ketika orang tua memberi kesempatan kepada anaknya untuk mencoba hal baru seperti misalnya memakai sepatu sendiri, maka seorang anak ini akan belajar mandiri. Namun, ketika orang tua itu selalu melarang atau memarahi anak, maka anak itu akan tidak bisa mandiri atau merasa malu, merasa ragu untuk memulai hal baru. Setelahnya itu anak merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tahap yang ketiga itu ada tahap inisiatif versus rasa bersalah. Ini dimulai pada anak usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai aktif bertanya, aktif bermain peran, dan berinteraksi dengan teman. Contohnya, ketika anak diberi kesempatan memimpin permainan, maka anak itu akan mulai percaya diri. Namun, ketika anak itu sering dimarahi untuk mencoba sesuatu, maka ia akan menjadi seorang yang pasif dan dalam dirinya itu timbul rasa bersalah. Tahap yang keempat adalah tahap ketekunan versus rasa rendah diri. Nah, ini terjadi pada anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, tahap ini tuh sangat penting bagi perkembangan anak karena dimulai pada usia anak sekolah. Nah, anak ini mulai belajar keterampilan akademik, belajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya, belajar untuk bekerja kelompok, dan belajar untuk tanggung jawab. Nah, contohnya itu ketika seorang siswa sering mendapatkan dukungan dari guru untuk belajar, maka di dalam dirinya ini timbul rasa mampu, rasa percaya diri akan bisa melakukan hal tersebut. Nah, sebaliknya ketika seorang siswa sering mendapatkan perbandingan dengan teman sebayanya, maka dalam dirinya itu akan timbul rasa ketidakpercayaan diri atau rasa rendah diri. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap
identitas versus kebingungan peran, di mana seorang anak ini mulai mencari jati dirinya, mulai mempertanyakan tentang untuk apa dia hidup, tentang siapa saya sebenarnya. Nah, ketika identitasnya jelas, maka dalam dirinya itu timbul kestabilan diri. Namun, ketika adanya kebingungan peran, maka dalam diri anak itu akan timbul krisis identitas. Nah, yang keenam itu adalah tahap intimasi versus isolasi. Ini terjadi pada usia 18 sampai 40 tahun, atau disebut juga dengan tahap dewasa awal. Nah, seseorang ini akan mulai menjalin hubungan yang serius dengan orang lain, seperti persahabatan yang mendalam atau dengan pasangannya. Nah, ketika hal tersebut berhasil, maka hal tersebut akan berdampak pada hubungan sosial yang sehat. Namun ketika hal tersebut gagal, maka menyebabkan dalam dirinya itu menyebabkan kesepian dan isolasi. Nah, tahap yang ketujuh adalah tahap generativitas versus stagnasi, di mana pada tahap ini dimulai pada usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang fokus pada memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepada generasi berikutnya. Namun, ketika hal ini gagal, maka dalam dirinya akan timbul rasa stagnasi dan ketidakberartian. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap integritas versus keputusasaan. Nah, tahap ini dimulai pada usia 65 tahun atau pada usia lansia. Nah, pada lansia ini mereka merefleksikan kehidupannya. Ketika mereka merasa puas dengan kehidupannya, maka dalam dirinya itu menghasilkan kebijaksanaan. Namun ketika mereka merasa tidak puas, akan menimbulkan penyesalan dan kekecewaan dan menimbulkan keputusasaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Nah, Bronfenbrenner ini membagi 5 sistem lingkungan dalam perkembangan sosial. Nah, yang pertama itu adalah mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan terdekat di mana individu berinteraksi langsung, contohnya keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Nah, disinilah anak mendapatkan pengalaman langsung seperti belajar, bermain, berkomunikasi, dan meniru perilaku orang sekitarnya. Nah, setiap hubungan dalam mikrosistem ini, misalnya antara anak dan orang tua atau seorang anak dengan guru, ini memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan sosialnya. Nah, contohnya itu ketika seorang anak mendapatkan kasih sayang dan dukungan dalam keluarganya, maka anak ini akan tumbuh percaya diri. Namun sebaliknya, ketika seorang anak ini tumbuh di keluarga yang penuh konflik, maka seorang anak ini bisa mengalami kecemasan. Nah, yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem merupakan hubungan antar mikrosistem, yaitu keterkaitan antara dua atau lebih lingkungan yang langsung berpengaruh terhadap individu. Contohnya hubungan antara orang tua dan sekolah. Misalnya cara orang tua berkomunikasi dengan guru. Hubungan antara keluarga dan teman sebaya, misalnya dukungan orang tua terhadap pertemanan anak. Nah, semakin positif hubungan antar mikrosistem ini, maka semakin baik pula untuk perkembangan individu. Yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem adalah lingkungan yang tidak langsung melibatkan individu, tetapi mempengaruhi kehidupannya. Contohnya itu seperti pekerjaan orang tua. Nah, jika orang tua ini stres karena pekerjaan, maka anak ini bisa terpengaruh terhadap suasana hati orang tuanya. Selanjutnya itu ada makrosistem. Makrosistem ini adalah lapisan terluar di mana makrosistem ini mencakup nilai-nilai budaya, ideologi, norma, hukum, dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti nilai budaya seperti gotong royong, sopan santun, ataupun nilai-nilai religius. Nah, hal tersebut membentuk pola pikir, keyakinan, dan perilaku individu melalui pengaruh budaya dan norma sosial yang dipegang oleh masyarakat.
Yang terakhir adalah chronosystem. Jadi chronosystem ini menggambarkan dimensi waktu dalam kehidupan seseorang. Nah, chronosystem ini meliputi perubahan dan transisi yang terjadi sepanjang waktu, baik pada individu maupun lingkungan. Contohnya itu seperti perceraian orang tua, perubahan tempat tinggal, atau pergeseran budaya dari tradisional ke modern. Nah, perubahan ini membentuk bagaimana individu menyesuaikan diri dan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan sosial dapat dipahami sebagai proses umur hidup yang terbentuk melalui interaksi antar individu dan lingkungannya, serta sangat penting dalam membangun kemampuan beradaptasi dan menjalani kehidupan bermasyarakat yang sehat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.